Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semua. Balik lagi di Upils Channel. Hari ini atau saat ini saya akan membahas tentang selling time ya. Dalam pelajaran sekolah menengah pertama atau SMP kelas 7 ini kepake banget. Selling time, apa sih selling time itu? Selling time itu di sini udah jelas ya, yaitu memberitahu waktu ya. Kita ngasih tahu jam lah intinya itu ya. Kita lanjut. Nah, istilah yang sering muncul dalam telling time. Nah, ini yang sering banget kepake di telling time ya. Apa aja sih istilahnya? Di sini ada IM ya, Ancient Meridian ya. Dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang atau sebelum tengah hari. Terus ada lagi yang PM, Post Meridian, dimulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam, sebelum tengah malam. Ada istilah lagi long hand, jarum panjang. Nah, kita taunya long hand itu kan tangan panjang ya. Itu dalam bahasa keseharian, tapi dalam bahasa jam itu long hand itu adalah jarum panjang. Terus ada short hand itu jarum pendek, ada lagi second hand itu jarum detik, ada alarm clock yaitu jam beker, ada clock itu dinding, sama watch itu jam tangan ya. Bedain clock sama watch ya. Kalau watch itu jam tangan, clock itu jam dinding. Terus ada itu hour ya, jam, menunjukkan jam. Terus ada minute, ada menit. Terus ada second itu detik, terus clock digunakan untuk menunjukkan jam ketika jarum panjangnya tepat ke 12. Nah, biasanya ini kita tunjukkan untuk menyatakan misalkan jam 12 tepat, 12 o'clock gitu. Jam 1 tepat, 1 o'clock gitu. Terus ada lagi di sini pas, yaitu artinya lebih. Terus ada lagi two kurang, ada a quarter seperempat atau 15 menit, lewat 15 menit atau kurang 15 menit ya, a quarter pakainya. Terus ada half, setengah atau 30 menit. Nah, di sini kan kalian bisa lihat di sini ada yang saya tebel-tebelin beda sama yang atas. Nah, ini penting nih. Ini diingat nih ya. Ini diingat ya. Yang saya tebel-tebelin ini harus diingat, bener-bener diingat karena ini kuncinya tuh di sini. Kita lanjut. Nah, di sini ada ada gambar jam ya. Dari jam 12 siang sampai jam 12 malam atau dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Nah, digunainnya pas itu gunainnya dari jam 12 dari jam jarum panjangnya ada di 12 sampai di 6. Kalau tu itu dari jam 6 sampai jam 12 ya. Jadi intinya kalau pas itu kan tadi artinya lebih atau lewat ya. Jadi misalkan jam 12 lewat 10, jarum pendeknya di 12, jarum panjangnya di 2 gitu, pakainya pas. Di sini kalau tu itu artinya kurang, yang mana artinya kita biasanya nunjukinnya itu misalkan jam 12 kurang 10 gitu. Itu pakainya tu. Kalau lewat atau lebih itu pakainya pas. Umumnya ada dua rumus untuk menyatakan jam, yaitu jam ditambah menit. Cara ini merupakan cara yang paling mudah untuk menunjukkan waktu. Hanya dibacakan saja angkanya dalam bahasa Inggris. Contohnya 03.30, it's 3:30, itu jam 3.30. Terus ada lagi 6.45, it's 6:45 ya. Ini gampang banget, cara yang paling lumrah ya. Ribet banget ngomong lumrah doang. Cara yang paling lumrah ketika kita menunjukkan jam. Teman kalian nanya, what time is it? Kamu bilang 3:30, jam 3.30. Ini cara paling lumrah ya, yang paling gampang. 6.45, 6:45 di jam 6.45. Minute plus past or to plus hour. Pada cara ini kita harus menyebutkan menitnya dulu baru jamnya ya. Kalau cara ini nih pakai pas sama to itu gunain pakai menitnya dulu baru jamnya, dan memakai kata pas atau to untuk menerangkan kurang atau lebihnya menit pada jam tersebut. Ingat, kalau pas itu lewat atau lebih, kalau to itu digunain untuk kurang ya. Artinya ini lewat atau lebih, kalau to itu kurang ya. Atau lebihnya menit pada jam tersebut. Contoh, 8 lewat 10, it's 10 past 8, itu jam 8 lewat 10. Kok 10 past 8, Pak? Nah, ini di sini baik lagi, menitnya dulu baru jamnya. Menitnya kan 10 nih, ya kan? Baru jamnya jam 8 lewat 10 menit. It's 10 past 8, jam 8 lewat 10 menit. Karena pakai pas jadi di sini adanya lewat ya, pakai lewat di sini. Terus 8.55, it's 5 minutes to 9. Ya, kalian bisa lihat di sini berarti jam 8.55 itu kan jam 9 kurang 5 menit, ya kan? Makanya di sini sebutnya it's 5 minutes to 9. 5 menit lagi menuju jam 9 atau jam 9 kurang 5 menit. Nah, tadi saya bilang ini, kalau pas itu adalah lewat
Dan kalau to itu adalah kurang ya. Bisa dibedain sini jam 8:10 nyebutnya is 10 past 8, jam 8:10 menit. Kalau jam 8:55 itu it's 5 to 9 ya, jam 9 kurang 5 menit. Untuk membaca jam, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kata o'clock digunakan untuk jam tepat, quarter seperempat digunakan untuk menyatakan suatu waktu yang kurang atau lebih 15 menit. Nah, tadi saya bilang lebih 15 menit atau kurang 15 menit itu pakainya quarter. Sedangkan half setengah digunakan untuk menyatakan waktu yang lebih dari 30 menit. Mari kita lihat penjelasannya. Sini jam tepat. Jika jam menunjukkan jam tepat atau pas jarum panjang tepat ke angka 12, maka kita harus mengatakannya seperti ini. It's 7 o'clock, jam 7 tepat. It's 9 o'clock, jam 9 tepat. It's 11 o'clock, jam 11 tepat. Nah, di sini jam lebih. Nah, jam lebih kayak gimana? Jam lebih jika jarum panjang jika menunjukkan lebih 1 atau 30 menit. Maka kita harus mengatakan it's 10 minutes past 9, yang artinya adalah jam 8 lebih 10 menit. Ya, ingat, menitnya dulu, baru jamnya. Kok ini 9 pas, sedangkan kan jam 8 ya? Kan ini, lewat ya, jam 8 lebih 10 menit. Terus ada lagi, it's a quarter past 11, jam 11 lebih 15 menit, a quarter past 11. Ya, menitnya dulu nih kan 15 nih, quarter pakainya 15, pas itu lewat, 11 itu jam 11, jadi jam 11 lebih 15 menit. Terus ada lagi, it's half past 12, jam 12 lebih 30 menit atau setengah 1. Kita biasa nyebutnya setengah 1. Ya, jam 12 lebih 30 menit. Lanjut lagi ada jam kurang. Jika jarum jam menunjukkan lebih dari 31 menit ke atas, maka kita harus mengatakan it's 10 to 9. Jam 9 kurang 10 menit. Ya. Ini menitnya dulu, baru jamnya. Ingat selalu, menitnya dulu baru jamnya. Jam 9 kurang 10 menit. Ya. Terus kalau artinya itu jam 9 kurang 10 menit, tapi kita nyebutnya dalam bahasa Inggris itu menitnya dulu baru jam. Terus it's 5 to 3, jam 3 kurang 5 menit atau 2:55 ya, jam 3 kurang 5 menit. It's 5 to 3. 5-nya ini adalah menitnya, 3 itu adalah jamnya. Terus it's quarter to 5, jam 5 kurang 15 menit ya. Quarter itu ingat aja, kalau quarter itu pakainya berarti untuk 15 menit ya, seperempat. So itu kurang, kalau pas itu lebih atau lewat, kalau ini pakainya tuh berarti kurang. It's a quarter to 5, berarti jam 5 kurang 15 menit. Nah, what's the time nih? Kalian bisa lihat di sini jarum panjangnya, jarum pendeknya ada di 1, jarum panjangnya ada di 12, itu pakainya it's 1 o'clock ya. Jarum panjangnya di 12, jarum pendeknya di 1, it's 1 o'clock. Kalau ini it's 2 o'clock. Nah, kalau ini it's 5 past 1 ya. Jam 2, Jam 1 lewat 5 menit. Di sini ada lagi it's 10 past 7. Nah, kalian bisa lihat di sini ya contoh-contohnya, contoh bergambar di sini ya. Kalian bisa lihat, bisa di-post juga video ini untuk kalian baca semua nih penjelasannya kayak gimana. Pokoknya kalau to itu kurang, kalau pas itu berarti lebih. Contohnya di sini is quarter past 3, ya kan, jam 3 lewat 15. Lanjut. Kalimat untuk menanyakan jam ada banyak nih. What time is it now? Jam berapa sekarang? Terus what is the time? Jam berapa sekarang? Sama aja ya. What time is it right now? Jam berapa sekarang? Do you know what time is it? Apa kamu tahu ini jam berapa? Terus may I know what time is it? Bolehkah aku tahu ini jam berapa? What time exactly the movie start? Kapan tepatnya filmnya main atau filmnya diputar? What does the store is open? Kapan tokonya buka? When shall we meet again? Kapan harusnya kita bertemu lagi? Nah, di sini ada contohnya lagi nih. Ada 9 soal. Kalian bisa lihat di sini cara penyebutan jam-jamnya. Kita lihat nomor 1, itu jarum panjangnya di 8, jarum pendeknya menuju jam 3 ya. Kita lihat ini jawabannya adalah it's 20 minutes to 3. 20 minutes to 3 berarti jam 3 kurang 20 menit.
Kok jam 3 kurang 20 menit, Pak? Kita lihat bisa lihat di sini jarum panjangnya di 8, ya kan? 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit. Kalau angka jarum panjangnya di 8 ke 12 berarti kan kurang 20 menit nih. Berarti jam 3 kurang 20 menit. 20 menitnya dari sini. 5, 10, 15, 20 ya. Pasti udah tau lah cara ngitungnya kayak gimana. Terus contoh nomor 2 kita lihat di situ. Nomor 2 adalah it's 7:30. Harusnya ini 7:30 ya. Jam 7.30 ya. Maaf saya salah ketik. Terus di sini nomor 3 ada it's 10 minutes to 6. Terus nomor 4 itu it's 10:30. Nomor 4 10:30 ya. Kalian bisa lihat di sini nomor 4 jawabannya it's 10:30. 10:30 berarti jam 10 lewat 30 menit. Terus ada lagi nomor 5, it's 20 minutes past 6. Terus ada lagi nomor 6, it's 20 minutes to 12 ya. 20 menit, 20 menit. Ingat, dalam satu gini nih ketemu kayak gini, itu 5 menit ya. 5 menit. Pasti tahulah cara ngitung jam tuh kayak gimana pasti kan. Terus nomor 7, it's 10 minutes to 10. Nomor 8 itu it's 3 o'clock, jam 3 tepat. Nomor 9 itu 20 minutes past 12. 20 minutes past 12. Jam 12 lewat 20 menit. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian semua dapat mengerti. Amin. Ingat baik-baik ya, dalam belajar bahasa Inggris harus sering-sering latihan agar kalian pintar dalam pelajaran bahasa Inggris. Practice, 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 and always practice if you want to be a good student in English. Terus jika kalian suka sama video ini jangan lupa subscribe, like, share video ini ke teman-teman kalian ya. Teman-teman kelas 7, bias ini materi kelas 7 nih. Tapi kepake juga di SMP, SMA sampai kuliah tuh pun kita masih pakai materi ini, penyebutan jam. Biasanya ini tuh keluar di PAS, UTS ini keluar-keluar nih. Jam-jam materi jam kayak gini karena penting kan. Terus sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Stay safe and stay healthy guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.